tentunya di gelaran Morning Rush nih ya. Makin hari nih Bandung tuh kayak pagi-pagi makin dingin ya sih auto people, tapi jam-jam segini tuh mataharinya tuh kayak mulai banget menusuk kulit. Nah, buat yang lagi di jalan jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, karena ya itu kondisinya tuh nggak menentu, dari pagi sampai siang tuh dari dingin sampai sampai panas gitu ya, sampai kulit kita kebakar tuh kayak benar-benar diuji gitu ya auto people hari ini. Nah, siapa yang ngerasa udah diuji sama udara Bandung hari ini? Nah, ngomong-ngomong diuji, mau nggak sama ajakin auto people semua mungkin yang lagi di jalan gitu atau lagi santai, udah mulai rebahan abis antar anak sekolah gitu ya, di jam-jam segini kita ujian agama. Takut banget ya harus diuji agama, ya nggak apa-apa sih ya, karena agama itu adalah hak pribadi masing-masing gitu dari auto people sendiri gitu, dari prerogatif masing-masing. Tapi kita pasti akan membutuhkan satu hal yang kita pegang teguh gitu ya di hati kita gitu. Karena kenapa nih tadi Tama ngomongin pagi-pagi udah ujian agama, kan ngeri banget, tapi enggak nih auto people. Ada buat sebagian orang ini adalah satu journey atau perjalanan yang membuat mereka sampai ada di titik ini. Nah, di studio nih Teza Tama tentunya nggak bakalan sendiri ngomongin hal-hal kayak gini. Ini udah ada salah satu sosok yang selalu lewat nih, FYP-nya tuh selalu berseliweran di aplikasi TokTok gitu ya. Teza Tama selalu melihat beliau dengan banyak orang berbincang tentang hal-hal yang mungkin buat beberapa orang sensitif gitu, tapi lebih banyak sih orang ini tuh menceritakan tentang perjalanannya sampai ke titik ini. Penasaran gak sih auto people sama siapa Teza Tama hari ini ngobrol? Nah, di studio sudah ada siapa nih? Halo. Kenalan sendiri ya, meskipun semua auto people udah pada kenal. Coba deh, sama siapa nih? Suaranya ada yang kenal gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kenal nggak? Kayaknya kenal ya sih. Karakter ya suaranya ya. Iya, karena suara pasti tutup matanya sih udah apa? Serak-serak banjir ya. Serak-serak becek. Serak banjir. Boleh dikenalin langsung mungkin kok. Ya, saya Dolitan ya dari Jakarta. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Auto Radio ya. Betul. Di 88,9 FM. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eza. Iya, terus satu lagi mungkin nih mau dikenalin atau enggak nih? Jangan sendiri aja ya. Ya boleh, kenalin sendiri. Iya, aja oke boleh. ya. Jadi gini, mungkin dari awalnya 88,9 FM Auto Radio di Auto Entertainment Channel Wah, gitu good ya. job. Ini sih bisa gantiin Teza Tama kayak besok ya. Oh, anjir ya. Jadi Auto People ya? Auto panggilannya? People, yes, Iya. Auto People. Iya, saya Rama Keisha, Rama Rian, sekarang lagi mendampingin Ko Dondi di tripnya di Kota Bandung, Teteh. Oke. Kenalkan dulu pakai Teteh ya. Oke. Di gelaran yang akan kita sampaikan, insya Allah lebih jelas nanti Ko Dondi yang jelasin semuanya. Nah, good job. Ini kayak mantan penyiar nggak sih kok yang dibawa? Kayaknya sih Takut nih ya. Mantan. Mantan penyiar, yes, Auto People mungkin nggak. Ini lagi nostalgia kayaknya. Iya, 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 kayaknya gitu. Kalau misalnya Auto People udah dengar suaranya gitu ya, pasti banyak banget FYP yang berseliweran di aplikasi TokTok nih ya. Karena selalu nyampe banget di FYP-nya Teza Tama nih kok gitu. Koko ngobrol sama orang atau menceritakan gimana sih Koko bisa sampai ada di titik ini. Tapi kita coba remind, kita coba refresh lagi Auto People yang ada di jalan gitu ya. Gimana sih Koko ini awal mulainya gitu bisa ada terpikir gitu untuk berpindah keyakinan gitu, karena kan Koko tuh rata-rata tentang konten-kontennya itu ya gitu, perjalanannya yang paling banyak tuh itu. Coba Koko mungkin bisa diceritain. Ya, terima kasih ya. Kalau tadi apa Teteh Eza panggilnya? Teteh Teza. Teteh Teza. Kalau bilang FYP, saya juga dulu awalnya juga lihat FYP. Malah sekarang jadi pelakunya ya. Iya. Jadi dulu juga ya qadarullah ya, itu ada FYP dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, itu kan juga FYP tuh. Iya betul. Mulai zaman-zaman YouTube lah ya. Cuma beda angkatan doang ya. Beda angkatan. Kalau yang dulu zaman replik gitu. Nah, waktu itu saya ya sebagai orang Kristen ya melihat video seperti itu ya mungkin sama dengan yang dirasain sama teman-teman yang sekarang ya. Jadi ya ada panas, ada gimana ya, galau gitu lah. Kok bisa gitu orang lain ngomongin agama orang, terus apa
nusuk gitu ya, dalam tanda kutip nusuk. Mulai nih. Jadi saya waktu itu juga ngerasa apa iya gitu agama saya begitu gitu ya. Ya lama-lama tapi untuk membantah walaupun minimal untuk diri sendiri, akhirnya saya jadi belajar ulang gitu teh. Belajar ulang agama saya waktu itu gitu. Pas saya pelajarin ulang satu, ternyata yang diomongin sama almarhum Syekh Hamidillah itu kok bener gitu malah ternyata. Malah saya dapat buktinya malah dari kalangan saya sendiri. Nah, karena rata-rata ya gini ya kita yang namanya umat beragama biasanya rata-rata memang cuman rutinitas, ya, cuman ke tempat ibadah, kebaktian, selesai pulang dan sebagainya. Jadi nggak mempelajari dalam gitulah, asal usul agama kita, sejarahnya dulu bagaimana terbentuknya, bagaimana dulu kitab suci kita disusun atau sebagainya yang semacamnya gitulah. Nah, akhirnya setelah saya melihat video-video beliau, karena saya panas, jadi saya belajar ulang agama saya. Terus disambung lagi dengan video-video dari, mungkin pemirsa juga udah tahu ya, dari videonya Dr. Zakir Naik. Nah, itu kan banyak ya. Tambah, cuman kalau kan beda karakter nih almarhum Syekh Hamidillah sama Dr. Zakir Naik nih. Tapi dua-duanya masuk gitu. Dan akhirnya saya dapat bukti malah dari kalangan saya sendiri, bukan dari kalangan lain. Oh gitu. Buktinya ya. Buktinya ya. Bukti itu bisa bukti referensi, bisa literasi, ya. Buktinya ternyata dari kalangan sendiri. Pokoknya ada otentik gitu Ada ya. otentiknya. Ada otentiknya Ya. gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya kenapa kok sampai akhirnya saya meninggalkan itu, karena saya bisa membuktikan sendiri apa yang dikatakan oleh dai-dai itu, bahwa di dalam kitab saya ternyata ada yang tidak otentik gitu. Nah, tidak otentik dalam arti ada namanya pemikiran agama yang dimasukkan dalam agama. Ya, intinya seperti itu. Saya mungkin nggak usah ceritain detail lah ya. Tapi dari situ akhirnya saya mengambil kesimpulan, waduh kalau begini kitab yang saya pegang waktu itu nggak bisa saya sebut sebagai kitab suci buat saya pribadi, ya. Kalau buat orang lain, teman-teman yang lain mau tetap anggap itu kitab suci, itu adalah hak masing-masing. Tapi buat saya waktu itu, saya nggak bisa menganggap ini sebagai kitab suci, dan akhirnya baru saya cari yang lain. Nah, dalam perjalanannya, kita tahu begini ya, agama saya dulu, agama Kristen. Kristen itu kan gelar daripada yang disebut dengan Yesus. Betul. Dari kata Kristus, ada sebutan Kristen. Jadi Yesus Kristus, orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi Kristen dari kata Kristus adalah gelar daripada Yesus. Terus kemudian saya cari agama yang lain. Ada agama yang menggunakan nama orang dari anak nabi misalnya. Nanti ada agama lain yang nama agamanya tuh nama tempat agama itu berasal. Atau ada lagi agama lain yang juga gelar daripada pendiri agama itu. Tapi ketika ke Islam, kok Islam bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat gitu ya. Ternyata Islam artinya apa? Berserah diri. Kita suruh berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Tentu saja kepada Sang Pencipta. Nah, jadi penasaran. Oh, ini agama bagus nih, namanya nih suruh berserah diri gitu. Saya masuk mempelajari itu. Nah, ketika saya mempelajari itu, banyak hal-hal yang baru buat saya, karena dari Kristen kan. Barunya dalam arti apa? Pemahaman tentang manusia. Dari mana kita berasal? Sekarang kita suruh ngapain? Nanti kita pulang kemana? Ya, itu filosofi di dalam Islamnya lah. Tetapi di Islam juga ternyata banyak kisah-kisah nabi-nabi yang namanya sama dengan yang di agama saya dulu gitu ya. Di Quran kita mengenal ada 24 nama nabi yang saya kenal di kitab saya yang dulu. Nah, loh, kok mirip ya nama-nama nabinya? Ternyata setelah belajar Islam lebih dalam, saya baru memahami bahwa kalau orang menurut akademisi, Islam itu katanya baru ada di abad ke-7, Kristen katanya baru ada di abad ke-1. Ternyata anggapan seperti itu hanya sebatas kalangan akademisi. Ya. Tapi kalau ternyata dari keyakinan orang Islam sendiri, dari Qur'annya, sebenarnya nabi-nabi yang tertulis di Quran itu sebenarnya muslim semua. Kenapa saya bisa bilang muslim semua? Karena ternyata kalau kita pelajarin dari kisah-kisah mereka,
mereka semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Sang Pencipta, kepada yang mengutus mereka gitu. Berserah diri, tadi kan saya bilang, itu arti daripada Islam. Berarti nabi-nabi yang berserah diri itu adalah orang-orang yang berserah diri, atau orang-orang disebut apa? Muslim. Secara akidah mereka muslim semua gitu. Ketika saya compare dengan kitab saya yang dulu, di kitab saya yang dulu itu kan ada dua bagian utama ya. Ada yang namanya Perjanjian Lama, ada yang namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini, kalau kita melihat kisah-kisah yang diceritakan, kemudian ajaran-ajarannya, ternyata semua nama nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama itu juga semuanya berserah diri kepada yang mengutus. Artinya sebenarnya cerita secara akidah, nabi-nabi di kitab saya yang dulu itu juga semuanya muslim sebenarnya. Cuman ada label Judaism, ada label Kristen gitu. Labelnya itu kan yang memberikan manusia. Tapi kalau kita tilik balik akidahnya, sebenarnya mereka semua muslim. Muslim dalam arti nabi-nabi yang diutus itu semuanya berserah diri kepada yang mengutus gitu. Jadi sama, mungkin bedanya hanya kisahnya. Kisahnya kalau di kitab saya yang lama ya macam-macam lah, mungkin saya nggak usah sebutin di sini ya. Tetapi di dalam Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang bisa dikatakan begini. Kisah-kisah nabi-nabi itu dipakai oleh Sang Pencipta untuk mengingatkan kita sebagai manusia. Mengingatkan kita sebagai manusia, manusia yang seperti apa? Manusia yang hanya harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Berserah diri ini artinya kita ini sebenarnya asalnya juga kan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ketika kita lahir, kita sebenarnya itu fitrah. Fitrah dalam arti apa? Kita kan nggak bisa apa-apa waktu kita lahir. Kita hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta kan? Jadi dalam konteks ini artinya fitrah itu sebenarnya muslim. Setiap manusia yang lahir sebenarnya muslim. Dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bergantung kepada yang menciptakan kita kan. Nah, bayi yang atau manusia yang lahir itu nanti dia besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi ketika manusia itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Oke, nyampe nih di sini ya, nyampe dong. Kembali Ya, ke fitrahnya. benar. Jadi gini ya, Auto People, Teza Tama tuh kenapa suka banget FYP? Kadang Teza Tama tuh suka ngulang gitu ya berkali-kali. Misalnya kalau misalkan Kodondi ini tuh ngobrol sesuatu tentang yang mungkin ini bisa dibilang kayak sensitif gitu ya kok. Tapi mungkin untuk beberapa orang justru ini adalah journey-nya dia mungkin adalah berkah gitu ya, ketemu sama orang-orang mungkin nggak hanya Kodondi aja gitu, tapi orang-orang yang berani speak up tentang perjalanannya gitu. Dan Teza Tama tuh sangat mengapresiasi Kodondi tuh kalau pakai diksi gitu ya, pakai diksinya tuh enak gitu ya. By data ya? Iya, by data. Pakai diksinya tuh jadi Kodondi tuh ada di tengah orang yang sudah melakukan perjalanan ya gitu. Teza Tama selalu menganggap itu kayak perjalanan yang luar biasa gitu ya. Karena kan pencariannya nggak sebentar pasti ya kan, itu pasti lama banget dan mungkin Auto People juga nggak bisa tahu secara detail apa yang dirasain Kodondi gitu selama perjalanan itu gitu loh. Tapi Kodondi bisa bikin diksi-diksi yang mungkin tidak menyinggung ke salah satu pihak gitu ya. Kalau Teza Tama nih ya, menurut Teza Tama ya kalau mau ikut silahkan, kalau enggak ya udah gitu loh. Yeah. Nah itu yang Teza Tama tuh sangat suka kalau misalkan Kodondi ngobrolin yang kayak gini gitu. Jadi kesannya tuh kayak ngobrol di tongkrongan aja gitu kok. Kan memang kita anak tongkrongan. Iya kan? Ngomong Setelannya juga ya. Iya. Kali-kali tongkrongannya agak berbau daging gitu ya. Betul. Ya cuman Beredukasi ya. Benar gitu loh. Jadi Teza Tama tuh mungkin salah satu yang muslim dari lahir gitu ya, yang kadang kok kecewa gitu sama diri sendiri ya begitu loh. Kecewa, Kok dia lebih tahu gitu ya. Malu ya. Malu ya gitu, kadang-kadang malu gitu. Nah terus yang Teza Tama mau tanyain gitu ya kok, Koko tuh kan kalau misalkan di belakang tuh kan kayak banyak banget buku ya, literatur gitu. Itu sebenarnya literatur isinya apa aja kok? Nah, yang di belakang saya itu kebanyakan adalah kitab yang kita tahu atau kita sebut dengan sebutan Bible. Iya. Oke. Teman-teman Kristen menulis atau menyebut kitab itu sebagai Alkitab. Dulu saya juga nyebutnya Alkitab.
Tapi ternyata setelah kita belajar Islam, ternyata kitab sucinya orang Islam atau Al-Quran itu juga kata atau nama lainnya adalah Alkitab juga. Oke. Jadi sekarang saya nyebutnya Bible aja. Oke. Paling jauh Holy Bible gitu. Nah, kitab-kitab yang ada di belakang saya itu kenapa banyak? Karena ternyata memang Bible itu mempunyai banyak versi, Mbak. Oke. Ya, versi ya, bukan terjemahan loh ya. Ada bedanya antara versi dan terjemahan. Kalau terjemahan itu kan dari bahasa aslinya diterjemahkan oleh penerjemah sesuai dengan pilihan kata-kata penerjemah. Betul. Oke. Tapi kalau versi itu bisa berbeda karena jumlah ayatnya, bisa juga berbeda karena jumlah kitabnya. Oke, contoh kalau misalnya di Quran, kita tahu Al-Quran jumlah surahnya adalah 114 surah. Betul ya? Betul. Di seluruh dunia sama nggak? Sama. Semua 114 surah kan? Iya, betul. Mau di Indonesia, mau di Maroko, mau di Mesir, atau di Eropa, atau di Amerika, semua Quran yang beredar di seluruh dunia surahnya sama, jumlah surahnya sama. Sama. 114. Betul. Tapi kalau di kitab mereka atau kitab saudara kita yang Kristen, itu ada yang 66 kitab atau 66 surah, ada yang 73, ada yang 78, ada yang 81. Oke. Ini saya sebutin 4 ya. Ini saya sebutin 4 mewakili golongan yang paling apa namanya? Diakui yang paling mungkin umum ya? lah, yang Oh, paling iya. umum lah. Jadi kalau yang Protestan, kitabnya mereka 66 kitab atau buku, atau kita mengenal surah gitu lah. Yang Katolik 73 surah atau kitab. Yang Ortodoks 78. Yang Ethiopia 81. Jadi ini yang disebut dengan versi. Belum lagi nanti kalau kita lihat yang Protestan nih, yang 66 surah ini atau 66 kitab ini, di dalam 66 kitab itu nanti ada beda-beda lagi. Ada versi-versi lagi. Contoh misalnya yang di KJV misalnya, King James Version. Itu ada ayat yang tertulis misalnya demikian, tapi ada versi lain yang ayat itu tidak ada gitu. Tapi ini sama-sama Protestan, sama-sama 66 kitab gitu. Itu juga versi gitu. Jadi begitu banyak versi karena secara umum, secara global yang menyusun Bible itu mereka ada 2 aliran. Aliran pertama tuh yang aliran memang dikatakan aliran yang mengikuti manuskrip yang terakhir yang belakangan. Tapi juga ada kelompok yang menerbitkan Bible itu dengan berdasarkan manuskrip-manuskrip yang lebih tua. Yang lebih tua ini artinya lebih dekat dengan narasumber gitu. Betul. Ya, yang mungkin bisa diambil dari manuskrip-manuskrip di abad-abad keempat gitu misalnya. Nah, yang satu yang golongan tadi, yang pertama yang saya sebut itu mengambil dari manuskrip-manuskrip yang lebih muda, misalnya di abad ke-16 misalnya. Jadi karena ada 2 manuskrip yang berbeda itu, maksudnya berbeda dalam hal apa ya namanya ya, isi ayatnya, maka bisa timbul banyak versi seperti itu. Gitu. Dari tes tamu tuh cuma karena banyak banget pertanyaan yang mungkin nggak lolos sensor ya. Tes tamu tuh biasanya lancar loh ini kok, cuman mau nanya, aduh ini lolos sensor ya nih. Ada sensor di sini. Gak, maksudnya mungkin masih banyak orang yang kalau sekarang sih Teza Tama sangat alhamdulillah banget ya, karena banyak banget kayak orang-orang yang justru berbeda agama tapi bikin satu podcast bareng gitu ya, saling iya benar ya, saling membuka satu sama lain gitu tanpa no hard feeling lah gitu ya. Itu Teza Tama kayak seru banget bahwa ternyata agama itu bukan hanya agama tapi kan memang fitrahnya orang tuh kayak mungkin nggak bisa dipaksain ya gitu. Nah, ini menyangkut lagi ke hal-hal yang buku banyak kan ya kok. Terus itu tuh kan pasti ada beberapa literatur yang sama mungkin berbeda gitu. Kok ngebedahnya sendiri? Ya gini, pertama kita baca dulu biasanya dari artikel. Yang di artikel itu nanti dia bisa menyebutkan Bible ini isinya apa, ayat ini bermasalah itu adanya di Bible mana. Nah, berdasarkan dari bacaan-bacaan seperti itu baru saya cari buktinya. Saya cari barang buktinya, bener nggak yang dikatakan oleh tulisan atau artikel ini gitu. Baru saya cari, saya beli gitu. Saya ingin membuktikan gitu. Bener nggak apa yang dikatakan tulisan-tulisan orang atau di buku lain misalnya. Jadi ketika misalnya ada contoh, oh ayat ini ternyata di Bible ini nggak ada gitu.
yang di Bible nggak ada ini, saya beli, saya cari Bible-nya. Terus ada Bible yang ayat ini ada, saya juga beli gitu. Jadi saya harus punya kedua versi supaya apa? Saya bisa buktiin bahwa di sini memang benar ada, yang di sini nggak ada. Karena kan kok itu bukunya nggak tipis ya gitu. Itu makan waktu berapa lama gitu loh. Mengedukasinya. Iya kan? Itu Saya edukasi diri sendiri itu agak repot gitu biasanya. Saya nggak baca dari cover to cover. Oke. Ya, tapi kan saya tahu ada masalah di mana. Oke. Di buku yang chapter apa, nomor berapa, ayat berapa saya tahu gitu. Jadi yang saya cari yaitu perubahan-perubahan itu gitu. Itu baru dari sisi versi. Oke. Kemudian nanti dari sisi terjemahan, dari satu versi yang sama, terjemahannya pun bisa berubah-ubah. Oke, alasannya katanya mungkinnya adalah mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan bahasa lebih tepatnya. Tetapi mengikuti perkembangan bahasa itu bisa merubah makna atau bisa membedakan apa ya? Tafsir ya kalau kita ya. Ada penyaduran Bukan gitu tafsir, ya. langsung arti literal daripada kata itu gitu. Berubah ya. Contoh misalnya. Benar. Contoh misalnya. Bible yang dulu itu disebutkan yang haram itu babi hutan. Bible yang sekarang yang haram itu babi. Sama nggak Mbak babi hutan sama babi? Beda ya secara jenisnya ya. Beda kan? Betul. Nah, hal-hal seperti itu, ini kan berarti kalau kita pelajarin, berarti ini kan ada sesuatu muatan teologis. Muatan teologis yang disengaja oleh penerjemah untuk disesuaikan dengan umatnya atau jemaatnya gitu. Apakah itu boleh dilakukan dalam kitab suci? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya tadi kok bilang apakah ini sesuci itu gitu ya, gitu. Makanya mungkin dilakukanlah pencarian bukti-bukti gitu untuk mendukung pertanyaan. Itu nggak capek kok tiap hari ada pertanyaan di kepala kok pada saat itu ya. Ya, bagaimana ya? Kita kan sekarang sedang mencari kebenaran. Betul. Kalau yang kita pegang sudah tidak bisa membuktikan bahwa ini benar, nah terus buat apa saya pertahanin? Buat saya loh ya. Saya di sini bicara bukan berarti saya mengajak orang-orang untuk membenci agama tertentu, enggak. Betul. Sama sekali enggak. Betul. Jadi apa yang saya lakukan selama ini di dalam ranah dakwah kita, bukan berarti saya mengajak orang untuk membenci orang atau agama tertentu, enggak. Karena setiap warga negara Indonesia itu dilindungi haknya secara penuh oleh negara Republik Indonesia. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Diberikan hak yang penuh untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Apa yang saya lakukan di sini sekarang adalah saya hanya berdakwah, memberitahukan sesuatu yang sudah mungkin diketahui secara umum, dan saya ingin membentengi akidah umat Islam. Nah, dari apa nih? Dari upaya-upaya pemurtatan. Karena di Indonesia, suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, itu masih ada upaya-upaya pemurtatan seperti itu. Nah, itulah yang mau dilakukan sama Kodondi pribadi gitu ya, untuk membatasi itu gitu. Ya, bukan membatasi, saya cuma ngingetin di negara Republik Indonesia itu ada aturan loh. Aturan pemerintah. Namanya aturan apa? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Ada diksi begini. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu ada aturan ya, untuk people ya. Itu dijelaskan di dalam bab 3 pasal 4 di keputusan bersama itu, tindakan-tindakan yang dilarang. Contoh misalnya apa? Door to door. Ya, ketok-ketok pintu rumah orang. Itu lagi musim banget di negara Sarangeo. Masih ada kan? Masih ada kan? Hal seperti itu masih ada. Kalau masih ada, saya akan terus suarakan ini. Kalau sudah tidak ada, saya akan keep quiet gitu. Masih banyak kok. Kalau masih ada, makanya saya bilang kegiatan door to door yang ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama, kemudian diberikan brosur, pamflet atau buku atau tulisan yang mengajak orang yang punya rumah itu untuk masuk agama yang ketok-ketok pintu, itu dilarang. Pertama, yang kedua nanti misalnya memberikan bantuan dalam mungkin dalam bentuk apa, sembako atau uang atau apapun, yang ujung-ujungnya juga mengajak orang itu untuk masuk agama mereka. Marketing lah ya kok. Ya, marketing. Nanti kan kita tahu lah misalnya kalau ada bencana alam atau apa ya, ada bantuan seperti itu. Tapi di ujung-ujungnya ada upaya untuk membawa atau mengajak orang masuk agama tertentu. Gitu. Karena masih ada hal-hal seperti itu, makanya
saya ini kan dari Yayasan Pembina Mualaf Tauhid pusat di Surabaya. Selain daripada kami memang visi atau misi utamanya adalah membina orang-orang yang masuk Islam, kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Tapi perang pemikiran ini bukan perang pemikiran dalam arti mencari musuh, bukan. Bukan kusir gitu ya, enggak ya. Enggak. Jadi kita berdebat, tapi berdebat harus yang akademis. Benar. Yang ilmiah. Setelah debat bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Hard feeling ya. Hard feeling. Semuanya hanya berdasarkan dokumen gitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya kita cari musuh, habis debat berantem gitu, enggak ada. Ini semakin panas nih ya Auto People gitu. Panasnya itu apa? Panas ilmu, karena Teza Tama juga udah memeluk agama Islam dari kecil gitu, dari lahir gitu ya. Kadang kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang baru memeluk agama Islam tuh kayak malu, mereka tuh ilmunya kayak lebih tinggi dari Teza Tama sih gitu. Nah ini juga Kodondi ini aktif banget ya pokoknya dakwah gitu ya untuk merangkul gitu ya Pak ya, teman-teman yang memang baru mualaf ini kan harus banget ada pegangan orang yang mungkin pendekatannya akan lebih enak kalau misalkan kita sama-sama mualaf kali ya, kesannya kayak satu kelas bareng lah gitu. Nah ini kita nanti bakal ngobrolin yang tambah seru ini Auto People. Pokoknya Auto People jangan kemana-mana, pokoknya Iqra. Asik. Selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya tetap bahagia. Kayak hari ini ya, Teza Tama tuh bahagia banget karena Teza Tama bisa mengeluarkan banyak pertanyaan yang selama ini terpendam gitu dan kayak malu-malu gitu ya buat mengeluarkan pertanyaan. Tapi di hari ini alhamdulillah banyak pertanyaan Teza Tama yang terjawab sudah sebagian besar gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan simple dan ringan gitu karena Teza Tama masih barengan sama Kodondi Tan di sini. Yeay. Kodondi Tan di sini juga tadi Teza Tama off air ngomongin banyak hal yang seru gitu ya. Mungkin Auto People bisa nggak sih kok kalau misalkan ngirim pertanyaan kemana gitu buat Auto People gitu yang boleh. Sini bukan ada itu kayak semacam live chat gitu nggak ada? Maksudnya nanti kalau misalkan kapan-kapan gitu mau nanya ke Koko gitu gimana? Bisa nggak kok? Atau kirim ke email aja. Oke, kirim ke email bisa ya. dondi.tan.empeng salah. dondi.tan@gmail.com. Ternyata Kodondi lucu juga ya. Kayak ada dot ya. Ada dot, ada empeng ya. Lucu juga sih, serius nih ya. dondi.tan@gmail.com. Oke. dondi.tan@gmail.com. Jadi kalau misalnya Auto People dari perbincangan Teza Tama tadi barengan sama Kodondi tentang perjalanannya Kodondi gitu, mungkin ada di luar sana yang ya mirip-mirip perjalanannya sama Kodondi, apalagi masih bingung ataupun masih hatinya masih galau nih ya, bisa banget untuk melayangkan pertanyaan melalui email gitu ya ke dondi.tan.empeng enggak ya .gmail.com. Oke kok. Boleh ya, nggak apa-apa, ambil sedikit joke-nya buat di siaran pagi ini. Nah, tadi Teza Tama tuh sempat ngobrolin tentang off air gitu ya. Karena Kodondi Tan juga sekarang bergerak jadi aktivis gitu. Bisa bilangnya aktivis nggak Tiko? Jadi aktivis bisa ya? Nah, jadi aktivis atau aktivis itu kan penggiat, penggerak gitu ya. Nah, mungkin kok bisa kasih info gitu ya ke Auto People semua. Kenapa sih mau bergerak sejauh ini gitu? Oke, nah alhamdulillah saya kan bergabung dengan Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini tahun 2020. Betul. Baru bergabung, nggak lama saya diberikan amanah untuk menjadi ketua litbang. Menjadi ketua litbang, saya dikasih tugas. Tugasnya dalam setahun minimal 2 kali, saya harus berdebat tatap muka dengan pendeta-pendeta gitu. Ini berdebatnya dalam konteks edukasi. Edukasi ya, betul. Ya, nggak ada yang namanya debat kusir, nggak ada. Ini takut salah paham nih ya. Banyak orang, banyak netizen mungkin sekarang yang kayak senang banget ngeliat orang berantem gitu ya. Jadi saya berdebat dengan pendeta itu bukan berarti kita tadi berantem atau nyari musuh, bukan. Kita benar-benar semuanya ya mengeluarkan perspektif masing-masing dalam rangka edukasi. Betul. Ya. Tidak ada istilahnya kita boleh menghina agama orang lain, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Apalagi sampai menghina sesembahan orang lain, itu juga nggak boleh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang melarang kita begitu. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, nanti orang bisa menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita jaga ya selama ini. Jadi kita melakukan dakwah ini dengan cara perang pemikiran, dengan berdialog atau berdebat, semuanya harus sesuai dengan koridor yang sudah diberikan dalam Al-Quran.
Di Quran kita sudah membaca bahwa janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali apa? Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, Cara yang paling baik itu gimana? Nah, berarti kita menyediakan tempat yang baik, Nah, kita betul. menyediakan makanan yang baik, kita menyediakan personil yang baik, kita menyediakan timer yang baik. Timer itu artinya supaya kita ngomong waktunya adil. Betul. Kita menyediakan moderator yang baik, tidak memihak sebelah. Terus kita juga menyiarkan debat itu secara live di Betul, YouTube. betul. Supaya apa? Supaya tidak ada omongan diedit-edit, benar. gitu, ya kan? Jadi kita harus berdebat harus dengan cara yang paling baik. Gitu. Oke, tentunya dengan hati dan pikiran juga yang baik juga ya kok. Iya dong. Nah, itu biasanya debatnya tentang apa kok? Nah, biasanya ya kalau debat lintas agama itu kan tidak jauh biasanya dari teologi Betul. atau akidah, ya kan? Yang boleh dikatakan perdebatan abadi Betul. antara Islam dan Kristen itu kan sosok Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Di Islam kita beriman bahwa Nabi Isa itu hanya seorang hamba Allah dan menerima kitab Injil. Di Kristen mereka meninggikan derajat Yesus sampai menuhankan. Betul. Jadi ini yang paling sering diperdebatkan. Gitu ya. Saya sebenarnya kurang begitu suka kalau debat teologi. Ya, karena apa? Karena kalau kita berdebat teologi, Yesus itu Tuhan atau bukan, itu jatuhnya pada akhirnya atau at the end of the day gitu, lakum dinukum waliyadin. Betul kan? Betul. Kita tidak boleh kan melarang orang untuk mempercayai atau menyembah manusia sebagai Tuhan mereka. Itu nggak boleh kita melarang gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku lah ya. Iya, makanya saya lebih suka berdebat itu masalah kritik teks. Nah, seperti apa tuh kok? Nah, kritik teks itu berarti kita memperdebatkan tentang keautentikan dari teks gitu. Keaslian daripada teks, apa yang ada di dalam kitab mereka atau di dalam kitab kita uji teks ini otentik atau enggak gitu. Sampai akhirnya kita bisa membuktikan, misalnya contoh ayat ini tidak otentik, ayat ini tidak asli. Itu yang lebih suka saya perdebatkan. Karena kalau sudah bicara kritik teks, kan nggak bisa 2 tambah 2 sama dengan 5 gitu. 2 tambah 2 pasti 4. Nah, itu saya lebih mengarah ke situ. Tapi bukan berarti kita tidak mau berdebat teologi. Boleh kita berdebat teologi, tapi harus berdasarkan akal sehat atau nalar sehat. Nah, itu yang susah kan ya kok ya? Itu yang susah ya, tapi buat kita insya Allah kita bisa lah ya dengan menggunakan akal sehat dan nalar sehat. Nah, ini ini pertanyaannya sebenarnya sederhana ya, mau dijawab boleh, mau enggak juga mungkin Koko punya pertimbangan sendiri gitu ya. Kenapa perbandingan Muslim itu selalu tuh dengan umat Kristen gitu? Kenapa nggak dengan umat-umat yang lainnya gitu? Ya, gini, Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi. Oh, oke. Paham ya? Iya, Jadi ya. Kristen dan Islam sama-sama agama yang mengajak orang di luar agama itu untuk masuk agama kita. Kristen begitu, Islam juga begitu. Cuman bedanya gini, kalau di Islam kita diperintahkan hanya apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tetapi di dalam Islam kita juga tahu yang namanya la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dan juga di Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau di Kristen itu mereka mengenal ada yang namanya amanat agung. Amanat agung itu diambil dari kitab mereka di Matius 28:19 yang bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun saya bisa membuktikan bahwa ayat itu sisipan di abad kedua, itu tapi ayat yang dipakai oleh teman-teman kita yang Kristen untuk dalam tanda kutip menginjili atau mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Nah, tadi di awal kan saya sudah mengatakan bahwa di negara Republik Indonesia ini selain daripada ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, juga ada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama terhadap orang atau kepada orang yang sudah beragama. Jadi kita harus beragama dengan dewasa gitu. Betul. Dewasa dalam arti ini ada aturan dari pemerintah nih, kita harus ikutin yuk gitu. Jadi kita sama-sama saling menghormati, menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, tapi jangan kita melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah. Gitu. Oke. Ya. Oh, itu kan kitab
Quran tuh ya, TZ Tama aja sampai sekarang tuh kayak kalau ditanya ini ayat berapa, kayaknya TZ Tama nggak nyampe ya otaknya untuk nyampe ke situ ya. Mungkin Koko tuh punya kebiasaan untuk menghafal sesuatu dan emang senang banget gitu untuk ke situ. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan 2 kitab nih ya, ada Injil dan Quran gitu. Blunder nggak sih kok? Seperti Injil. Oke, Bible ya? Ya, enggak gini. Di dalam kitabnya orang Kristen itu ada sebutan Alkitab. Alkitab isinya itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu ada 4 kitab, ada 4 buku yang disebut sama orang Kristen Injil. Oke. Kita di Quran sering membaca ada Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Kalau kita pelajari asal-usul daripada kitabnya orang Kristen. Nah, ini seru nih. Ya. Gini. Oke, saya mundur dulu sedikit nih. Oke, boleh. Di Quran kita sering membaca Taurat, Zabur, Injil. Menurut saya, atau saya bisa memberikan disclaimer begini. Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Pada zaman itu disesuaikan berarti ya dengan zamannya gitu ya? Ya. Jadi Allah SWT memberikan wahyu atau menurunkan wahyu atau disebut kitab. Kitab ini belum tentu berarti buku ya, atau yang seperti kita kenal seperti mushaf gitu ya. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya bisa wahyu yang dibukukan, bisa juga berarti hukum, bisa juga berarti ketetapan, bisa juga berarti perintah gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau kita membayangkan kitab Injil berupa buku atau tebal gitu ya, gitu, bukan berarti harus selalu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau saya bilang Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu itu biasanya bentuknya perkataan kan berarti, yang belum ditulis kan berarti. Kalau kita ngopi bareng, salah satu dari kita habis ngopi dapat ilham. Nah, ilham konotasinya untuk manusia biasa. Betul. Tapi kalau wahyu konotasinya untuk nabi. Betul. Jadi wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk atau diterima oleh sang nabi, ya kan? Yang diajarkan kepada umatnya, ya itu bisa disebut sebagai kitab, artinya perintah atau hukum atau ketetapan. Belum tentu wahyu itu dibukukan gitu. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya menjadi gini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Kalau dari penjelasan Koko tuh kayaknya satu garis nggak sih sebenarnya jadinya? Nah, ternyata kalau kita pelajari dari kitab-kitab teman-teman kita yang Kristen maupun Yahudi, ternyata itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Oh, oke. Kenapa? Karena di dalam Quran, di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada namanya, berarti kan tidak cocok dengan Quran surat Al-A'raf 157. Nah, maka itu saya berani menyatakan bahwa Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen. Lalu kitabnya siapa nih kok? Nah, berbeda lagi nih ya. Tadi kan saya bilang Taurat, Zabur, Injil itu kan berupa wahyu-wahyu. Oke. Oh, I see. Ngerti. Kalau wahyu sudah diterima Nabi, Nabi sudah menyampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Ketika Nabi itu meninggal, wahyunya kemana? Ya kalau nggak ditulisin hilang ya. Nah, yang ikut Nabinya dong. Iya. Nah, karena kan yang namanya wahyu itu masuknya ke dalam kolbu. Betul. Ya. Kalau Nabinya sudah nggak ada, sudah wafat, ya sudah wahyu itu ngikut dengan Nabinya. Benar. Jadi hanya bentuk ajarannya aja berarti ya. Bukan berarti ada bukunya, ada kitab Taurat, Zabur, Injil yang menurut Quran terus ada buku yang sudah hilang atau sudah rusak, bukan begitu. Ada manual booknya gitu ya, nggak ada manual booknya. Sedangkan kertas saja baru dibikin abad berapa? Benar Niko ya gitu. Nah ini bergerak ke dunia dakwah gitu. Ya. Berarti kalau boleh tahu Koko ini udah dakwah tuh berapa lama ya? Dari 2020 lah pertengahan. 2020 ada nggak sih perasaan pertama tuh ragu gitu ya untuk mengambil kenapa sih harus dakwah gitu? Padahal kan misalnya nih ya kalau gitu ada misalnya kan yang mualaf gitu ya, takutnya ada salah atau gimana, ada nggak sih sempat kepikiran kayak gitu kalau memulainya gitu? Mbak Tessa, pernah nggak senyum kepada orang yang lain keyakinan? Ya pernah dong. Pernah. Itu udah dakwah. Oh gitu, sesimpel itu. Itu dakwah yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Oke. Ya.
Pernah nggak Mbak Desa menyingkirkan halangan atau rintangan di jalan? Pernah dong. Pernah. Itu juga udah dakwah. Oh gitu ya. Mungkin levelnya lebih tinggi sedikit. Jadi senyum adalah dakwah yang paling ringan. Menyingkirkan rintangan di jalan itu juga dakwah yang mungkin tingkatnya lebih sedikit. Nah, tapi masa iya kita dakwahnya cuma itu aja. Nah, betul. Nah, jadi kalau bisa ya kita meningkat dari hari ke hari, dakwah kita meningkat sampai kepada dakwah yang bisa yang menyampaikan minimal hanya 1 ayat gitu. Oke, nah ada nggak sih kok dari dakwah ini gitu ya? Mungkin banyak orang yang mau mualaf gitu ya, artinya tertarik dengan agama Islam. Maksudnya pencarian dia selama ini, oh kayaknya selama ini tuh yang paling dekat sama aku tuh Islam gitu, bahwa selama ini tuh dia secara fitrah tuh udah melakukan yang sesuai dengan pedomannya dari agama Islam tersebut gitu ya. Ada nggak sih misalnya umat gitu yang dekat akhirnya sama Koko gitu karena dia tuh segalau itu, seneror itu gitu, gimana kok tapi saya masih misalnya belum bisa apa segala macam gitu dalam kerjaan. Oh serius ya? Terus itu gimana kok cara Koko untuk menanggulangi orang yang semakin banyak mungkin ya? Jadi gini. Nah, kita sering menerima tamu, baik itu dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Muslim. Dari kalangan Muslim juga banyak yang datang ke saya. Makanya. Kalau yang dari kalangan Muslim biasanya mereka membawa anggota keluarganya, entah anak atau siapanya yang mau murtad atau sudah murtad. Allahu Akbar. Yang Kristen justru malah mereka mengajak saya berdiskusi. Ada yang sampai bersyahadat, ada yang tidak. Buat saya semuanya saya anggap sama. Ini semuanya adalah tamu. Tetapi kepada yang kalangan Kristen maupun yang kepada kalangan Islam, saya mengatakan hal yang sama. Saya selalu mengungkapkan atau mengutip pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Jadi saya ngomong kepada orang Kristen, kasih tahu keluarganya yang menentang atau mencegah atau melarang anaknya atau apanya untuk masuk agama Islam. Yang kepada keluarga Islam saya juga bilang, Bapak Ibu tidak boleh melarang anaknya yang mau memilih agama tertentu. Jadi saya menganggap sama gitu. Hukum itu kan berlaku untuk pada semua orang, semua agama. Meskipun sesama Muslim ya. Walaupun sesama Muslim. Jadi saya selalu bilang sama orang tua Muslim begini, Pak, Bu, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang memberikan hak sepenuhnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk memilih salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Kok tapi takut tahun dia. Saya ngomong-ngomong tapi memang benar kok, memang harus kayak gitu. Iya, tapi misalnya kalau dalam konteks kita mau menasehati atau mau ngajak diskusi anak yang mau murtad atau sudah murtad, itu boleh-boleh aja kalau diskusi. Tapi melarang nggak boleh. Pernah nggak ada yang diteror sama keluarganya? Kok ini gara-gara Koko nih jadi masuk ke agama? Kalau sampai meneror enggak ya? Nah, merongrong mungkin kok? Enggak. Tapi kalau yang dari kalangan Kristen, yang kebanyakan yang datang ke kita, dan alhamdulillah kebanyakan malah anak-anak muda, ya, datang ke tempat saya berdiskusi, ngelihat Bible, dibuka, difoto dan segala macam. Banyak yang bersyahadat, tapi juga ada yang tidak bersyahadat. Yang tidak bersyahadat biasanya bukan karena nalarnya nggak jalan, tapi karena masih takut dengan keluarga. Nah, boleh nggak sih kalau gitu, kalau kita udah, karena agama itu adalah pemahaman diri kan, penerimaan diri, keyakinan. Betul, keyakinan. Kalau kita udah nggak punya faith lagi gitu ya, tapi kita itu ditentang sama keluarga. Nah, artinya kita udah nggak punya faith lagi dong di agama kita sebelumnya gitu. Ya, banyak yang begitu, yang begitu. Kan? Nah, banyak karena takut kehilangan keluarga, misalnya jabatan, betul. Atau takut kehilangan harta warisan, atau mungkin takut kehilangan suami atau istri, atau takut kehilangan macam-macam lah ya. Itu banyak yang menahan diri untuk masuk Islam hanya gara-gara hal seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kami di Yayasan Pembinaan Mualafah Tauhid ini, yang jelas kami tidak pernah memaksa, ya, merayu, mengintimidasi, bahkan sampai memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Tetapi ketika ada orang yang sudah berani ngambil keputusan masuk Islam, kami punya tanggung jawab untuk membantu mereka. Bantunya gimana? Kalau misalnya orang itu sampai diusir, kita sediakan tempat. Ada shelternya gitu ya? Yang laki, perempuan kita pisah malah. Bahkan kalau suami istri sekalipun, ya kita taruh untuk yang suami istri. Kalau misalnya dia nggak ada pekerjaan, ya kita bantu sebisa kita. Urusan makan mah pasti makan lah. Kalau pekerjaan kita sambil bantu cari, tapi kita juga nggak bisa langsung menjanjikan sesuatu ya. Jadi menyediakan solusi lah ya gitu. Ya.
Terus kalau misalnya contoh yang masuk Islam ini laki-laki, selalu pertama kali saya tanya sudah sunat belum? Nah, Kalau tuh. belum, saya cuma minta tunggu di rumah, kasih tahu saya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita kirim juru sunat ke rumah dia. Oke. Sunat di rumah dia. Ini udah kameramen udah belum nih? Aman ya? Aman 2 kali. Jadi kita kirim juru sunat nggak usah bayar, kita yang bayar juru sunatnya. Oke. Terus kalau yang buat laki dan perempuan yang masuk Islam di tempat kita memberikan kepada mereka tuh waktu 2 hari dalam seminggu. 2 hari dalam seminggu? Ya, 2 pertemuan maksudnya ya, dalam 2 hari. Satu pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Untuk ngajarin apa aja tuh? Untuk ngajarin fikih, ngajarin akidah, bahkan sampai baca Iqra. Ya, Iqra, belajar buku Iqra ya. Itu kita berikan kepada mereka setiap minggu 2 hari. Nah, kita minta mereka yang menentukan sendiri harinya gitu. Karena kan kalau mereka kerja atau apa kan yang tahu jadwal mereka. Kalaupun misalnya di rumah mereka tidak bisa dilakukan karena orang tuanya menentang atau bagaimana semacamnya, ya kita kasih opsi. Silakan kalau mau datang ke tempat kita atau misalnya pinjam rumah teman misalnya. Itu juga bisa. Atau bareng-bareng gitu misalnya. Atau bareng-bareng gitu. juga bisa. Tapi kalau bareng-bareng kadang-kadang orang sudah dewasa, malu atau segala macam ya, lebih baik privat. Nggak usah bayar, kita yang bayarin semua. Lebih fokus gitu ya kalau misalkan sendiri. Gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya ada orang-orang yang masuk Islam di tempat kita, misalnya dia sampai berurusan dengan hukum, gara-gara kemualafan dia, kita sediakan pengacara gratis. Nah, gugatan apapun nih ya, gitu. Oke. Atau misalnya sampai harus bercerai, kita juga sediakan pengacara gratis. Kecuali kriminal ya kok ya? Kecuali kriminal. Oke. Ya, jadi kita sampai memberikan bantuan hukum kepada orang yang masuk Islam, kita bantu. Nah, kalau selain itu ya misalnya mereka tidak sampai diusir dan sebagainya, ya kita bantu sewajarnya lah. Jangan sampai istilahnya mereka apa namanya kehilangan sampai balik lagi gara-gara ekonomi atau bagaimana. Itu kita bantu. Dan kita juga dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada. Terkait lah ya. Terkait. Contoh misalnya Basnas. Juga ada lembaga-lembaga apa namanya yayasan-yayasan yang memang mungkin bergerak di bidang pendidikan atau bergerak di bidang apa Quran dan sebagainya, itu juga membantu hal seperti itu. Kita kolaborasi lah dengan mereka. Apakah berangkat dari sini tuh makanya ada yang namanya festival fitrah ini? Nah, fitrah festival nih ya kok? Iya. Dalam rangka dakwah tadi nih, kan kita mau berdakwah, kita mau memberitahukan kepada siapapun, baik itu yang muslim maupun yang belum muslim. Saya nyebutnya belum muslim, bukan non muslim. Iya betul. Iya benar sih. Iya itu setuju. Kenapa saya nyebut belum muslim? Insya Allah mereka jadi muslim. Benar. Ngedoain ya Pak ya? Benar. Jadi yang kita mau dakwakan adalah begini. Buat orang-orang yang memang lahir di keluarga Islam, kita hanya ingin mengingatkan supaya kita ingat kita tuh fitrah loh. Ini loh TZ nama yang lagi diingetin loh atau people. Ayo ingat kita nih, kita tuh basicnya tuh fitrah. Fitrah tuh muslim. Ya, supaya selalu ingat kita tuh fitrahnya muslim. Kepada orang-orang yang belum muslim, kita juga kasih tahu kita manusia tuh fitrahnya muslim. Yang belum balik ke fitrah, yuk balik ke fitrah. Itu sebenarnya latar belakang daripada kenapa kita bikin Fitrah Festival. Nah, Fitrah Festival ini berarti ini yang pertama ya? Iya. Kenapa? Berarti pertama di Bandung berarti ya? Iya. Kenapa Bandung? Nah, alhamdulillah tadi kan ada Kang Rama di sini. Kita alhamdulillah waktu itu ada semacam kolaborasi di Bandung dan kita melihat mereka nih Kang Rama dan teman-temannya yang tergabung dalam komunitas Manusia Cahaya ini luar biasa juga dakwahnya. Mungkin caranya berbeda dengan kami, tapi alhamdulillah dan masya Allah mereka berdakwah cari duit. Ya, mereka cari duit, menggalang dana untuk apa? Untuk bayar listrik masjid. Betul. Untuk bayar gaji marbot. Masya Allah ini buat kita ini juga sebuah dakwah yang luar biasa ya. Yang dibayar masjidnya bukan cuma satu Mbak. 100 lebih ya kalau nggak salah ya, pernah kita dengar ya. Dan juga marbotnya juga dari banyak masjid dibayarin gaji sama mereka. Jadi dari umat untuk umat gitu ya Kak ya, gitu. Kita menggalang dari umat muslimnya sendiri gitu, dikeluarkan lagi untuk kegiatan muslim juga gitu ya. Duh luar biasa nih kok. Terus gimana lagi kok? Sangat menghargai dakwah komunitas Manusia Cahaya ini
yang mana mereka juga sudah banyak sekali jaringan dengan majelis taklim di Bandung. Oke. Nah, jadi akhirnya kami mempercayakan acara ini, Fitrah Fest ini kepada teman-teman di komunitas Manusia Cahaya. Begitu. Ini ada apa aja di festival ini nih? Nah, di festival ini, di Fitrah Fest ini, nanti kita akan mendatangkan beberapa narasumber. Oke. Ya, beberapa narasumber yang sudah confirm itu ada Dr. Aisyah Dahlan. Oke. Kalau saya bicara kristologi, nanti insya Allah Dr. Aisyah Dahlan akan berbicara dari sisi psikologi. Betul. Atau mungkin juga ada beberapa informasi tentang sains yang berkaitan dengan psikologi, tapi ada kaitannya dengan kristologi. Ini menarik banget loh. Bener. Sekarang tuh ngapain ke psikolog, berdoa aja, ngaji atau tapi kan kita sebenarnya secara lahiriah Saya butuh. tanya Mbak Teza nih. Betul. Tadi saya nyebut kolbu kan? Ya. Di mana kolbu itu? Di hati. Hati itu di mana? Di sini hati. Oh ya ini. Atau di mana? Di jiwa kita. Jiwanya di mana? Di raga kita. Di raga kita. Di mana tuh? Saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Kolbu itu ada di jantung. Kolbu tuh ada di jantung. Oke. Jadi kalau otak kita punya sistem saraf yang jumlahnya katanya menurut Dr. Aisyah itu sampai 100 ribuan simpul saraf yang ada di otak kita. Ternyata jantung juga punya simpul saraf. Oke. Yang jumlahnya katanya kurang lebih 40.000. Oke. Itulah yang disebut dengan kolbu. Kolbu itulah yang dipercaya yang menampung suara ilahi atau pesan ilahi. Oke. Nah dari sini. Coba. Nah. Bisa-bisanya kan nyambung. Iya. Saya cerita Nabi menerima wahyu di dalam kolbunya, Dr. Aisyah bisa menjelaskan. Kenapa di kolbu gitu ditaruhnya ya? Masya Allah kan. Ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti yang insya Allah akan datang ke Fitrah Fest ini juga akan menerima banyak ilmu ya dari Dr. Aisyah Dahlan. Nanti juga ada insya Allah ada siapa? Natasha Teresia. Oke. Mbak Tere. Nah, Tere juga ini seorang aktivis juga. Nanti juga ada siapa lagi? Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim, Masya Allah, ini beliau yang memimpin Yayasan Cinta Quran. Jadi ini bentuknya sharing gitu ya, Kak ya? Sharing, ya kita beri waktu kepada masing-masing narasumber untuk bagi-bagi ilmu. Ilmunya dibagi-bagi nih. Bagi-bagi ilmu tujuannya untuk mengingatkan orang Islam. Ingat ya, kita ini semuanya fitrahnya Muslim. Bagi-bagi ilmu kepada orang-orang yang belum Muslim untuk balik fitrah. Gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi sebenarnya setuju sih kok, acara-acara seperti ini tuh kan kayak kita butuh refreshment ya tiap Muslim itu gitu untuk menjaga fitrah itu sendiri gitu. Belum tentu hanya dengan kita fokus sholat apa ngaji sendiri, tapi kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita juga karena kan kita makhluk sosial memang sudah diciptakan dari Allah seperti itu. Handphone aja perlu di-charge kan? Betul. Jadi recharge ini adalah salah satu bentuk dari event Fitrah Fest ini gitu ya. Kalau boleh tahu acaranya di mana nih kok? Nah, insya Allah nanti di Piset ya? Piset Square. Piset Square di Bandung. Yang mana acaranya bukan cuma dengerin narasumber bagi-bagi ilmu, tapi juga nanti di sekitar acara itu nanti ada booth yang bisa jual barang-barang yang dari UMKM. Juga insya Allah mohon doanya di acara ini juga saya akan grand launching buku. Oh, pasti beli nih ke Tama. Insya Allah. Ya, buku saya nanti insya Allah akan di launching di acara Fitrah Fest ini juga. Jadi kita hanya berharap bahwa acara ini membawa manfaat lah. Harus buat umat Islam juga yang belum Muslim. Pasti ada manfaatnya karena bersilaturahmi aja itu udah merupakan manfaat kita manjangin umur katanya kan kok gitu. Senyum sama orang aja udah dianggap itu sebuah dakwah ya. Apalagi kalau senyumnya akhirnya membawa ke ranah perjodohan gitu, ada jodoh kan. Boleh nanti nyari ke sana ya, nyari jodoh. Tujuannya jangan ya, jangan nyari jodoh ya, tapi nyari ilmu. Jadi sama-sama nanti kalau ketemu jodoh di sana ilmunya sama nih ya, karena harus sama, fungsinya harus sama katanya kan gitu. Kalau misalkan apalagi Teza Tama perempuan punya nanti calon suami yang emang ilmunya lebih dari Teza Tama, gitu kan, atau people lagi baca bukunya Kodondi nih ya. Boleh dikasih spill dikit nggak sih Kodondi, bukunya tentang apa nih? Buku keberapa dan buku tentang apa? Buku perdana. Buku perdana. Sebenarnya saya nulis buku ini udah dari 2018. Cuman belum ada penerbit yang berani nerbitin gitu.
Oh oke, karena apa nih kalau boleh tahu nih kok? Ya karena sesuatu lagi. Oke. Saya mungkin nggak usah sebutin dulu judul atau isinya seperti Iya. apa. Nanti biar dilihat di festival. Oh biar kita aja. penasaran nih Auto Ya. People. Jadi nanti datang ke event Fitra Fest Oh, ini. udah dibahas. Udah dong. Jadi event itu kapan nih kok? Eventnya insya Allah nanti tanggal 13-14 September 2024. Bulan depan nih ya? Iya, Apakah bulan depan. ada harga tiket yang harus dikeluarkan oleh Auto People untuk mengikuti event ini? Harga tiket nanti Oh iya, yang pasti gini tungguin aja lah, tunggu betul. panitia lah. Kepoin terus sosial media Kodoni juga sama sosial media dari Fitra Fest juga kok ya. Iya. Di sana kan banyak info-info terupdate Mhm. dari segala pengisi acara. Di sana nanti bakal ngapain aja kitanya gitu. Terus juga ada sedikit ada kuis-kuis buat semua yang akan hadir ya. Hmm. Gitu. Jadi bakal lebih seru di sana. Jadi kalau tadi Kodoni cerita di sini tentang kisi-kisi apa itu tentang kristologi, mungkin di sini nanti akan lebih banyak yang akan disampaikan. Terus tadi buku juga udah ya? Udah, benar. Buku udah. Terus nanti siapa aja pendukung acaranya, ada siapa? Kasih kisi-kisi juga? Udah. Senada Udah dikasih. Nah, senada belum? Ah, Belum, senada, belum. senada. Belum. Oke, boleh. Ada Senada senada yang bikin kalau jagalah hati. Oke. Nah, itu hadir juga. Terus juga insya Allah ada teman-teman yang lain juga, para praktisi dan juga dan influencer juga akan ada insya Allah. Jadi hadir teh. Iya. Biar kita kembali ke Fitra. Fitri. Itu Oh, bener. bukan ya? Fitri itu Kita Farel kemarin ya. udah pindah. Ah iya, kembali ke sana lagi dia ya. Ini yang mana lagi nih ada Fitri nih? Kemarin Ratna. Ratna Dewi. Ganti-ganti boleh ya? Kemarin Dewi. Sekarang Selama kembali ke belum ada. Fitri. Sama belum ada boleh nih ya. Oh, Terus kalau misalkan untuk ini kalau tadi tanya ke Koko gitu ya, kenapa Bandung gitu? Ya kenapa enggak gitu? Karena banyak Iya. orang yang punya antusiasme gitu di Bandung. Mungkin ada pandangan tersendiri mungkin dari Karena Bandung itu luar biasa. Bandung itu membuat kota lain pada cemburu sebenarnya. gimana tuh? Jakarta sendiri, Jogja yang notabene sebagai kota besar, Medan gitu kan, terus juga Sumatera yang pada umumnya dan Makassar. Karena emang center kajian, center pergerakan itu ternyata emang di Bandung teh. Bandung tuh tiap hari ada loh. Nah, gitu kan? Iya kan? Di tiap masjid ada loh. Tiap hari dan itu setiap waktu habis sholat ya. Dan betul, artinya betul. bukan sehari satu, enggak, karena kan telepon itu ada. Nah itulah makanya kita Bandung Lautan Hidayah insya Allah kita dipilih itu karena emang antusiasnya banyak sekali yang minat belajar orang tuh emang di Bandung. Pertama juga ya culture-nya mendukung ya. Oke. Culture-nya budaya mendukung, suhunya juga gitu kan ya. Look like-nya emang pas Bandung untuk kota pertama di edisi Fitra Fest tahun ini insya Allah. Semoga Ketiga bukannya karena ada lagu Kembali ke Bandung ya? Nah, Ih, update banget nih. gimana? Gimana kok? Kok tahun dulu ya? Gak tau, gua lupa. Ke Bandung aku tak kembali. Eta mah beda. Kembali ke Jakarta eta mah. Kembali ke Jakarta ya. Nah jadi memang Bandung dipilih ini sebagai salah satu pilot project mungkin ya, pilot project dari si acara event Fitra Fest ini Fitra Fest. gitu ya. Selain mungkin ajang silaturahmi, mungkin output yang mau diambil tuh apa sih kok gitu untuk pilot project next-nya gitu? Sohibul Hajar, oke, Pak. Outputnya. Nah, Outputnya ya sebenarnya tidak lain tidak bukan ya hanya dakwah, ya, yang mana tujuan dari dakwah kita itu khusus untuk karena di negara Indonesia ini yang tadi masih ada pemutatan-pemutatan. Jadi goal kita utamanya adalah ya untuk membentengi akidah umat Islam. Itu yang paling utama dulu nih, dakwah kita nih. Selain itu, kita juga menganggap atau percaya bahwa yang disebut dengan dakwah kristologi itu adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena dengan dakwah melalui kristologi, kita dakwah dengan tujuan untuk mengajak orang bertauhid. Dan kami percaya dakwah kristologi ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, yang diomongin kan juga akidah, selalu akidah, gitu kan? Di dalam Quran kan kita sering membaca apa, telah kafirlah orang yang menganggap Allah itu adalah Isa putra Maryam misalnya. Seperti itu kan akidah. Jadi dakwah kristologi yang kita lakukan menurut kami adalah dakwah yang sama dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya pada saat itu. Itu aja sih sebenarnya goal kita tuh ya. Nah, luar biasa. Sebenarnya kalau ini ya terakhir mungkin ya Tenda Tama tuh sebenarnya serius nggak sih ini mau interview Koh Dondi gitu ya? Karena Salaman nih orang. Iya, dilema sudah kelihatan nggak pernah tertekan kayaknya. Tertekan. karena maksudnya Koh Dondi itu banyak banget ilmu yang
bisa diserap gitu ya. Jadi Teza Tama tuh kayak banyak banget pertanyaan sampai blank gitu. Ini bisa nggak ditanyain gitu auto people gitu. Jadi kalau misalkan auto people sama kayak Teza Tama gitu, takut mau bertanya gitu ya, karena mungkin ya takutnya ini menyinggung satu hal, satu pihak yang dan lainnya gitu ya. Ini makanya auto people harus banget datang ke event Fitrah Fest-nya, karena nggak hanya Kodondi aja yang akan ada di sana, karena nggak hanya dakwah aja, karena nggak hanya ada senada aja, tapi mungkin banyak banget di Bandung itu rajanya UMKM yang mungkin nanti bisa bergabung di situ ya. Salah satu peranan kita itu juga ya, Teteh dan juga Auto People ingin ikut bekerja sama tadi gitu loh. Dalam artian para UMKM yang mau belajar, ayo kita sama-sama gitu kan ya. Kembali menguatkan silaturahmi juga, bisa bermuamalah di sana. Sama-sama kuat semoga kita nanti. Bagaimana mungkin muamalah mereka mungkin selama ini muamalah aja, tapi nah di sana nanti mungkin terdapat muamalah yang benar-benar syar'i itu gimana, terus pentauhidannya bermuamalah biar tauhid itu gimana biar kuat. Nah insya Allah nanti tadi Kodoni bilang bahwa kristologi itu emang tauhid awalnya itu harus kristologi itu kayaknya malah ya, biar tahu penuhanan sebenarnya gitu. Jadi kita juga berharap, atau istilahnya sebenarnya sih udah ada ya, kita berharap nanti di dalam acara Fitrah Fest ini itu juga bisa menjadi ajang orang yang belum Islam tadi, belum Muslim, menjadi Muslim. Atau nanti biasanya gini, kalau ada orang-orang yang mau bersyahadat, itu kita bisa ngundang ke acara ini. Nah, gitu. Makin kan? Ini pengen gitu. Makin kan mau nanya bingung. Sempet Teza Tama tuh sempat kepikiran gini. Nah, jeleknya nanti deh bercadar, nanti keburu kita kan nggak tahu umur ya. Kenapa? Ini ya masih mikir kalau hati itu ya belum panggilan hati. Enggak, karena speaking langsung naik kenapa bisa bertanya sama beliau biar langsung menang. Kalau misalnya kenapa ya karena memang lebih banyak menjiwai. Jadi nggak bisa gitu. Oke nih terakhir nih kok ya, bisa diingetin dong atau people semua buat eventnya festival kapan, dimana, diingetin sekali lagi buat auto people biar datang gitu. Oke, mau kita dari Kodoni Auto People sekali lagi ajak keluarga, sahabat dan juga mungkin mitra kerja ya. Buat insya Allah nanti di bulan September kita itu di tanggal 13 dan juga 14 kita sama-sama ngeriung, bareng-bareng belajar, sama-sama kembali kita muhasabah diri dalam rangkaian kembali ke Fitrah itu di acara Fitrah Fest. Dimana di Fitrah Fest ini insya Allah ada Kodoni juga selaku Sohibul Hajat yang akan memahamkan, menguatkan kita tentang benteng akidah tadi dari segi kristologi, dan juga ada Dr. Isa Dahlan dari segi psikologinya. Terus juga insya Allah nanti akan ada deep talk juga Teh. Bisa akan ada deep talk dari. Ini penting banget sih. Oh iya, ajib banget. Siap-siap akan terurai mukul-mukul diri sendiri. Nanti banyak Teh. Mukul diri sendiri, nangis, jambak-jambak kan ada insya Allah. Teh dia sencim, jambak-jambakan jangan ya. Jambak diri sendiri aja. Jambak diri sendiri maksudnya. Biar ngalir semua tiba-tiba air mata tuh ngucur aja. Muhasabah diri sama desinchim nanti karena dia emang lebih deep talk terapi. Dan insya Allah juga nanti akan ada by confirm itu tadi Ustaz Hilman Fauzi. Insya Allah by confirm juga insya Allah. Kalau Agim, kok nggak by confirm juga ya? Nanti by confirm. By confirm juga. Yang confirm ini siapa? Terry udah. Ya. Yang nyai tahu Terry kan? Oh dong, nggak tahu dong orang radio ya, orang biasa ya. Terus juga ada Senada, terus juga ada influencer nanti ada Telina Budiarti, itu selaku influencer wanita banget, keren banget tuh. Lihat aja nanti TikToknya, bagus banget tadi. Dan juga nanti itu insya Allah banyak sekali hadiah ataupun sebagai tanda cinta kami untuk kepada jemaah yang hadir. Jadi target audiensnya ke segmen apa nih? Sebenarnya segmen ini buat belajar tuh all segmen, bener nggak? All segmen ya. All segmen. Jadi makanya buat bunda, buat bapak-bapak, ayahanda yang ingin mengajaknya menguatkan lagi tentang Islam, biar pergaulan bisa dijaga, gitu kan ya? Betul kan ya? Mereka gimana mereka membentengin keluarganya kalau dari bawah aja udah bocor. Benar. Kan? Terus yang atas juga bagaimana bisa mengcover atau mengatapin rumahnya dengan baik? Ya yang orang tuanya itu harus mengcover keluarga dengan baik gitu. Jadi all around, semua umur boleh, dari yang SMA juga bisa masuk nih kok sebenarnya kok. Berarti Gen Z masuk? Gen Z masuk, milenial masuk, baby boomer nggak ada, sama lost generation nggak ada. Baby boomer udah jadi stiker kayaknya ya, stiker aja di depan ya. Iya. Jadi Gen Z masuk, milenial masuk, kolonial? Angkatan tuh ya, curhatan kayak gitu ya. Jadi bener-bener ini all around, jadi akan kita bisa menyimak, menerima dengan persepsi dengan gaya kita masing-masing gitu loh. Itu enaknya nanti loh. Makanya dengan gaya Kodondi ini kan all around ya, pemikirnya ngomongnya juga gitu. Jadi
Gen Z juga masih bisa masuk gitu. Punchline beliau gitu yang buat kita kadang-kadang, oh iya bener ya. Karena anak-anak Gen Z dan anak milenial tuh sekarang kayak suka banget sama event-event yang mungkin memberikan hal-hal positif gitu ya kayak dirinya. Jadi ini adalah salah satu mungkin event yang bisa juga mereka Dan ikuti. betul sekali, dan juga look like nanti kalau datang ke acara nggak harus kelihatan kayak muslimi banget kok ya, nggak harus kayak yang gimana banget. Sopan kali ya, Sopan sopan aja, ya. ya. Nanti tahu-tahu ada yang datangnya pakai rok mini, gitu. shock nih koknya. Oh, gitu. Harus sopan gitu ya. Sopan aja kan, anak muda masih pakai hoodie, sweater tuh nggak apa-apa, nggak harus pakai koko juga gitu. Iya, jadikan acara itu sebagai pembelajaran dan jati diri kalian aja gitu. Kalau wanita harus pakai berkerudung nggak nih kok? Nggak juga kok ya, Pasmina juga boleh lah ya. Tasmina, ya Tasmina. pokoknya syar'i gitu lah. Oh, Syar'i oke, dalam oke. arti gimana ya? Gini. Fashion itu bukan sesuatu yang harus kita anti, bukan. Tetapi pakai dengan melalui fashion itu juga bisa merusak kita juga. Oke. Nah, kita kalau sekarang mengaku muslim, ya kita juga harusnya Disesuaikan lah ya. gimana ya? Disesuaikan. Nah, Kenal lagi deh. Lagi deh. salah manggil orang kayaknya. Tadi briefing dulu nggak sebelah ini? Asyhadu an la ilaha illallah ya. Sadat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak banget ya Reza Tama hari ini kena sakmak ya, tapi nggak apa-apa karena semakin banyak orang yang Di sini produser diomelin kayaknya. Jangan apa aja lu mengganggu orang gini gitu. Zoy, jangan diomelin. Ini mungkin hari ini kita berjodoh nih ya, kok ketemu di sini mengingatkan Iya. Reza Tama, mungkin auto people yang lainnya lagi sesuai dengan tadi fitrahnya gitu ya, bahwa seharusnya kita itu sebagai umat muslim mungkin lebih kembali ke fitrahnya yang baik dan benar. Nah kalau gitu jangan lupa Tessa, ajak teman-temannya ya. Tuh ya. Yang pada belum pakai itu ya. Oh, bareng-bareng kita ya. Gak apa-apa nanti kita ngobrol bareng. Siapa tahu Iya. ada yang asyhadu. Oke nih, terima kasih Ya. nih waktunya nih Pak Dondi, terima kasih sudah mampir ke Outer Rio. Kang Ramai juga terima kasih sudah mampir ke Outer Rio. Terima kasih. Ini adalah salah satu pencerahan yang benar-benar cerah seperti matahari pagi hari ini ya gitu ya. Ini cerah banget ya. Alhamdulillah ke Richard nih ya. Meskipun kita ngobrolnya ringan tapi ke Richard. Mudah-mudahan ini juga nyampe Richardnya ke Outer People semua di sana gitu. Dan jangan lupa datang ke eventnya 13-14 September nih ya di Kisah Square gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau tahu infonya lebih lanjut event ini bisa langsung kepoin Instagramnya dari Kodondi sendiri ya gitu. Nanti ada apa segala macam, pokoknya teknis itu nanti akan di share mungkin dekat-dekat ke hari gitu ya, supaya nggak lupa. Kalau di share sekarang biasanya suka pada lupa kan. Oke, baik nih ya, Auto People, Reza Tama juga udah jam 11 nih kayaknya. Reza Tama juga mesti pamit dari Morning Rush karena ini sudah nggak morning lagi nih ya, Auto People. Sudah ada matahari tentunya menemani Reza Tama pada siang hari ini. Pokoknya sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau di Bandung itu ada tahu tauhid, tapi jangan lupa dakwah tauhid. Asik.